Apanya yang hitam, John? Ininya apa namanya bawah? Putih itu mah bukan hitam. Iya. Hah? Oh, putih. sorry. Gue hilang fokus gue di sebelah sini dulu. Sorry. Oke. Nah, nih di sini dia punya over fender yang tadi gue ngomong. Senyores, Johnny. My friend. Wih, pakai jempol. Udah bapak-bapak, John. Memang kalau kita mau nge-review mobil yang paling digemari oleh bapak-bapak yang yang paling dicintai orang Indonesia, John. Kenapa? Irit sih, John. Gini, lo pernah dengar gak ada orang Indonesia yang nggak pernah naik Suzuki Carry? Nggak ada lah, Suzuki. Suzuki, pokoknya merek identik yang namanya Suzuki. Apalagi yang megang kamera nih. Iya. Ya kan, Suzuki itu mobil yang terkenal tahan banting, awet, spare part juga nggak terlalu mahal ya. Nah, iya, dan menurut gue ini salah satu produk yang kalau dibilang sukses dari zaman R3 modelnya kayak buah apel. Lo tau gak lo? Itu kan kayak buah apel kan? Itu udah terkenal bandel, dan juga lo mesti ngakuin karena mungkin gue nggak pernah naik R3 terlalu sering ya. Dulu kan tipe GL tuh. Pada masanya itu mobil kuat, John. Irit juga nggak sih? Irit, udah mesinnya? gitu. Ya, cuman memang kekalahannya adalah karena gue sering naiknya di taksi online. Jadi kaki udah pada gerada-geruduk. Bunyi udah semuanya. gitu parfumnya banyak. Nah, ini kebetulan punya salah satu customer gua yang kemarin beli Fortuner VNT, dia lagi melakukan delete chrome semua nih, John. Mulai dari atasnya, ininya, sama interior lampunya diganti-ganti warna putih. Nah, tapi kita penasaran untuk nge-review mobil ini. Dan kalau dari omnya, itu bilang, sebenarnya Ben, lo kalau lo mau pinjam mobil ini, sebulan juga nggak apa-apa katanya. Buset. Dikeluarin dari kantor dia karena dia kerja di Suzuki, John. Nah, Mr. R kita sebut saja gitu ya. Cuman memang kan gue ngomong, Om, tapi kalau gue nge-review, gue nggak bisa apple to apple karena gue jarang naik Expander atau naik Avanza atau naik mobil yang harga barunya tuh sama gitu. Nah, kalau dari lu sendiri, kan tadi gue nggak mau nyobain mobil ini dulu karena gue pengen dapat first impressionnya dari mobil ini. Apa yang lu pelajarin dari mobil ini, John? Harga? Kalau yang nomor satu sih harga sebenarnya. Harganya berapa, John? Harga paling tipe tertinggi itu Alfa itu yang Matic itu 304 juta ya. 304. Oke, 304. Kenapa nggak dikurangin sejuta tuh, John? Ya kan nggak bisa, John. Nggak bisa, tergantung ya? diskonnya. Tergantung diskonnya, kan kurangin sejuta atau kurangin 10 juta tergantung ketersediaan barang sama mungkin ada promo menarik biasanya akhir tahun dan lain-lain. Tapi kalau lu ngelihat sebenarnya mobil ini tuh banyak di pasaran, John. Tahu nggak kenapa? Satu, dia ngambil market yang lagi hybrid. Walaupun sebenarnya hybrid di R3 ini sebenarnya kalau tadi lo jelasin ke gue sedikit kayak penambahan baterainya cukup kecil ya. Tetapi itu untuk mengefisiensikan ketika mobil ini stop and go karena kan kalau kita sekarang lihat di kota-kota besar apalagi di ini kan stop and go tuh banyak. Idling stopnya itu kan. Stop, ya. Ada kekurangannya nggak, John? Apa, John? Kekurangannya sih kalau idle stop itu katanya kalau lu pas di keadaan macet-macet, di saat idle stopnya nyala, AC-nya jadi agak panas. Tapi itu juga banyak terjadi di mobil-mobil mewah juga gitu, John. Sama aja. Sama, kan gini, kompresor itu bekerja ketika mesin nyala sama mesin tidak nyala pasti akan berbeda. Biarpun dia penggeraknya baterai. Walaupun penggeraknya ada batu baterainya dia sendiri kan, cuman tetap akan berbeda ketika mesin waktu nyala. Nah, menurut gue ini 1500 cc. Makanya dia punya varian hybrid sama non hybrid, bedanya nggak terlalu jauh kan? Kalau yang paling tipe terendah 30 juta, tapi kalau sama yang di bawahnya beta itu bedanya kalau nggak salah 20 sampai 30 juta. Cuman kalau menurut gua mungkin hybridnya itu sejenis kayak yang orang-orang suka jual full stabilizer gitu ya. Baterai doang. Itu dia garansi 8 tahun kalau nggak salah. Betul, tapi lu nggak bisa apple to apple. Bro, gue mendingan beli ini apa VNT bekas ya? Gini ya. Untuk tim yang mendang-mending, gini, John. Ini mobil, lu gampang deh, John. Lu tutup gini. Ini berasa mobil mahal gitu loh. Walaupun memang harganya 300 jutaan baru, tapi
Terus udah gitu dia punya model crossover ini, orang-orang tuh lagi seneng banget John sama model crossover John. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Orang suka yang namanya camper van sekarang kan, camper gitu kan orang mobil nggak perlu 4x4, orang mereka udah bisa sampai ke tempat camping, udah apa, terus mereka bisa beli roof rack. Beli roof racknya. Iya, banyak karya anak bangsa sekarang John. Lu roof rack yang dari 300.000 sampai 3 juta ada. Udah gitu pelek dia baut 5. Jadi maksudnya walaupun dia ukuran dimensi peleknya agak kecil, tapi dengan bautnya 5 gini akan terlihat lebih sporty John. Jadi lo pilihan peleknya juga mungkin begini juga udah oke gitu loh ya kan. Kayak gini, ini warna mobilnya sama warna fendernya masuk. Karena warna ini sebenarnya tren-tren itu di 2 tahun belakangan ini. Honda HR-V yang baru. Nah, earth tone kalau kata orang tuh earth tone kayak warna-warna gini gitu kan, warna bumi lah, warna bumi. Bagus. Nah, rumah lo minimalis, nah gini warnanya sabi om ya. Sabi om. Iya, karena zaman sekarang tuh orang demen yang mobil-mobil begini. Terus lu kalau ngelihat dia masih mengungguli berbahan 2 bahan, John. Fabric sama bahan kulit. Walaupun kulitnya sendiri ini juga bukan kulit asli, ini kulit sintetis. Oh, kulit sintetis. Tetapi kalau lo ngelihat ketika lo pakai jangka panjang, kulit sintetis akan lebih awet dibandingkan kulit asli. Iya, karena kalau kulit asli itu kan ada teksturnya kulit, namanya juga kulit asli kan. Dia pasti akan lebih aus. Kayak gua aus. Di bagian belakang, coba Jo duduk Jo, tolong Jo. Tadi sih gue udah liat review agak sempit ya. Iya, jadi bangku belakangnya ini lu nggak bisa apa ya namanya? Iya lu di sini ketika lu di keluarga itu lu jadi kasta yang paling rendah atau lu mungkin anak bontot, lu mungkin duduk belakang nggak terlalu sempit ya. Copot dong sayang sendalnya. Oh iya. Iya, mobil orang. Maaf. Iya, kita kan numpang review. Badan gue tinggi ya. Iya, dia kan 180 dong lu. 180. Iya, nah tuh. Berarti si Naya yang duduk belakang, John. Naya juga, ya ini... Iya kan anak terakhir. Ya udah yuk kita nge-review, Om di tengah. Yuk, let's go. Oke, kita udah di dalam mobil. Nih kalau lo lihat setirnya, dia material kulitnya lebih bagus daripada Honda HR-V bini gue, John, yang SE, John. Malah bagusan ini. Ini sih menurut pandangan gue ya, kalau gue punya feeling ya. Terus dia punya pegangan setir tuh enak gitu loh di sini nih. Set gitu loh, lo taruh gini, udah enak. Ini bawaannya apa? Bawaannya, John. Oh, bawaannya? Bawaannya, iya. Oh, rear view kamera berarti ya? Iya. Gila canggih. Dia bisa pilih yang di split 2 juga bisa. Apa? Di split 2 gitu, kayaknya satu bisa. Emang ada depan? Coba deh. Pas ganti gigi kali. Nah, itu tuh. Oh, nih. Aduh. Oh, lu bisa turun naik. Buat kamera mundur kayaknya kalau nggak salah. Coba aja lu mundur, John. Oh, ini depan nih. Nah, iya. Nah, bisa dua gitu. Oh, iya. Jadi yang jualan dashcam nggak laku lagi ya? Ini bisa rekam nggak? Nggak bisa ya? Tadi bisa moto kayaknya. Tombol merah rekam nih. Kayaknya bisa deh, John. Oh iya, bisa. Sorry John, lagi kurang sehat John. Kenapa ya John? Kalau mobil tuh, padahal kan kalau spion kayak gini kan termasuk sebenarnya tambahannya nggak terlalu mahal John. Kenapa nggak semua mobil dipakai ya? Karena setiap perusahaan kan beda-beda John. Kayak misalkan lu jual mobil John. Kalau gua kan, kalau ban tipis gua ganti baru. Kalau lu kan lu suntik gitu kan. Jadi tiap orang cara mengimplementasikan dagangannya tuh beda-beda Jo. Kayak gitu. Oh nih dia berarti lagi jalan nih. Wih enak lu. Enak John katanya. Tarikannya juga lumayan. Terus dia punya dashboard tuh pendek, enak ya. Body rollnya juga katanya lumayan cukup oke loh, karena dia kan agak nggak terlalu pendek, nggak terlalu tinggi juga. Oh iya, iya. Tunggu. John. Iya. Set nih mbaknya. Aman, tenang Jo. Gue juga punya anak John. Kalau ada anak naik sepeda, gue pelan-pelan John sekarang John. Dulu masih belum punya anak kan, gue pikir aduh. Mana sih ini anak-anak kan, begitu di jalan gue punya anak, gue ngerti John. Kalau lu punya anak tuh nggak bisa diatur John kalau di jalanan John. Mau lu doang gitu kan. Oh, cuman dia punya spion hanya autonya di bagian sini. Enak sih John. Oke lah ini. Iya, walaupun memang banyak yang ngomong, aduh speedometernya belum digital ya kan. Tapi menurut gua, lo lebih suka lihat speedometer begini apa yang digital, John? Kalau gue sih, kayaknya kalau digital lebih modern sih. Kalau gue ya. Betul, digital lebih modern. Tapi dengan model crossover seperti ini, speedometer yang model masih analog gini tuh lebih sporty ya. Kayak VRZ ya, sampai baru pun masih analog ya John.
Masih, cuman kan VRZ katanya bulan ini keluar tuh, katanya yang model baru di Gias. Kita belum tahu juga. Oh, nih berarti ini idling stopnya di sini nih. Ya. Ini kita bisa matiin tuh. Jadi ada idling stop off. Tahu sebenarnya idling stop gitu malah ngerusak nggak sih John? Kalau kata si Putra sih, kalau di motor ngaruh ya Put ya? Nah, kalau di mobil kan, gue selama ini sih setiap kali jalan gue selalu matiin John. Ngaruhnya tuh gimana maksudnya? Cara ekonomi. Jadi gini Om, kalau misalkan mobil lo berhenti lebih dari 5 menit gitu kan, itu mungkin ngaruhnya lumayan ya. Tapi kalau lo berhentinya kadang-kadang, misalnya coba aja John. Kan sebenarnya dari zaman Mercy 2012 sudah ada itu idling stop. Berhenti langsung. Kok dia nggak mati? Coba. Idling stop unavailable. Oh berarti baterainya belum penuh kali John. Masih ngecas ya? Coba aja itu bisa diganti-ganti. Ada gambar baterai juga kok. Kalau misalkan orang nggak punya paradigma, oh Suzuki gitu ya kan. Kalau misalkan ini merek yang lumayan terkenal lah, kayak yang sering kita bahas ya. Laku keras gak Om? Kayaknya iya. Laku keras Om, bener. Iya, cuman kan karena merek yang kita sering bahas itu, dia lebih fokusin mobil yang sekelas dia ini untuk fleet atau untuk perusahaan Om. Jadi makanya mobil begininya tuh nggak dipromosikan secara apa namanya masif. Padahal sebenarnya ini Suzuki, wih enak Om. Tapi kalau lu bilang kayak ini pasarnya 300 juta, menurut lu saingannya apa aja John? Ya tetap lah kayak Hyundai Stargazer. Ya kan? Stargazer berapa? 300? Sekarang sekitar 300 kecil lah. 300 Terus kecil ya, tapi kalau yang stok-stok tahun lalu kan ada tuh masih itu katanya sih di bawah 300. Cuman kan gini, kalau mobil yang harga paling mahalnya 300-an, mereka lebih banyak lakunya di tipe bawahnya beta. Oh. Yang begini-begininya nih biasanya yang beli yang budgetnya memang ada, ya udah mereka memang mau belinya yang tipe paling lengkap gitu. Karena katanya kalau dari tampilan luar sih nggak ada beda terlalu signifikan John. Dari depan apalagi sama percis semuanya. Dari dalam juga nggak ada beda. Dari dalam beda. Kalau yang tipe terendah mungkin itu setirnya belum kulit kali ya. Joknya beda. Joknya beda. Kayak Innova tipe G ke V. Jadi buat teman-teman tuh tahu nih, mungkin kalau ini Innova gue udah hafal ya. Jok G sama V beda ya, Jo ya. Beda. Terus dia punya interface AC-nya juga masih sama kayak R3 lama nih. Terus yang gue suka John, dia punya corak kayunya tuh mewah gitu loh. Dari zaman R3 zaman dulu bagus. Apalagi ini kan all black ditambah plafonnya masih warna apa namanya? Abu-abu. Jadi masuk. Karena kalau plafonnya hitam di sependek ini, pasti kelihatannya sempit. Sempit ya? Iya. Soft touch ada nggak, John? Di depan apa semua? Ini kan dashboardnya biasa. Biasa ya? Iya, cuman bahannya bagus, John. Kalau mobil temennya diketok bunyinya nggak gini, John. Oh, ini. Ih, lucu ya kotaknya ya. Ini bisa maju mundur juga. Kecil banget nih, Om. Bisa maju mundur, John. Ini? Iya. Nah, oh iya. Tapi tetap aja tangan nggak nyampe. Nyampe. Kalau lu segini nyampe, John, tuh. Kan ada orang yang kakinya segini, John. Kayak lu pasti nyetir segini, John. Coba, John. Harusnya sih ya. Gue pengen duduk di belakang, pengen cobain. Enggak lah, ini mah masih jauh, John. Gue mesti maju lagi. Oh, ininya baru dari sini nih, reclining-nya nih. Reclining mentok sampai sini nih. Nih, gue aja masih maju segini masih enak. Kalau Stargazer yang dulu gue pernah pakai, cup holdernya banyak. Ini cuma satu di sini nih. Terus multi tray-nya dikit. Di sini juga cuma pas-pasan. Ini minus-minusnya nih. Terus dia punya AC modelnya nggak ada improvisasi nih. Iya, lampu kayak AC zaman dulu. Iya, kayak AC model zaman dulu. Ini sih John, ada yang Hawa ini ya. Jadi kelihatannya kayak mobil murah ya? Iya, sayangnya. Kalau AC-nya dia di samping aja. Cuman kan Suzuki kan bikinnya ya udah kan blok gitu kan. Joknya tipis, John, dari belakang, tapi duduknya enak loh. Tapi dari dulu gua kalau naik mobil yang online yang R3 atau Avanza, gua lebih suka naik R3, John, kalau dapat yang seger, John. Duduk belakangnya lebih enak. Karena ini lebih tinggi kali. Iya, ini. Ya kan, yang keduanya lebih tinggi dia. Terus lu duduk gini nih, tinggi gua 160-an, nggak ngatung kaki lu. Ininya juga, apa namanya, ketika ininya dimundurin ke belakang, dia punya ini nih, apa nih namanya? Nah nih, Om. Biasanya kan ini suka pada ngatung nih. Iya, makanya lu biasanya kalau punya mobil, kalau nggak kayak starter, kurang afdol kan? Beli tambahan lagi. Cuman kalau lu ngeliat, Om, jahitannya, ya
Plus minus lah ya. Hah? Oke lah. Oke lah. Ya kan John, gua cuma ngomong faktanya kan Om. Sukses lah inilah. Harga segini untuk orang yang mau beli mobil baru ya Jo. Karena kan setiap orang tuh kan beda-beda. Ada yang punya peace of mind-nya tetap beli baru ya. Karena mungkin beli mobil bekas itu satu, mereka juga nggak mau nyari duit buat beli mobil yang bekas. Iya. Mereka tetap pengennya beli mobil baru walaupun dengan harga segitu mereka bisa beli mobil bekas. Juga ya oke gitu loh Om harga segini. Apalagi dia varian termurahnya berapa Jo? 260 ya. 260? 260-an ya. Itu tipe Jetta berarti ya? Iya Zeta, tapi nggak ada keyless. Terus kayaknya nggak ada ini juga deh, apa namanya? Kamera Spion- ini. Iya, kayaknya spion belakang. Ayo dong jalan dong sayang. Gue nyari Seatbelt. Nyari apa? idling stopnya. Di kanan. Iya, kok nggak bisa. Lu mau sampai ngisi? Iya. Ini AC-nya nyala depan belakang, gimana dia ngisi baterainya, John? Nggak, gue pengen ngerasain matinya gimana. Terus pas start dari nyalanya. Lu pengen ngerasain matinya? Mati dong. Bener gak? Tadi kan dia pengen ngerasain matinya. Loh, salah gak gua? Put, nggak salah kan? Matiin anjir. Mana ya? Kok nggak bisa ya? Hah? Nggak, Itu ini motion ya. tuh apa berarti? Itu buat itu ya, kayak ergonominya dia ya? Nih? Apa ini yang? mati nggak? Ini mati nih. Nah, ini mati nih. Ini mati ya? Agak Dingin, John. Lu nonton reviewer siapa, John? Adalah. Tuh, tadi mati tuh. Mati. Tadi kan mati. RPM-nya turun. Ah, ini autonya nyala ya? Mati. Tuh, A-nya. Cuman ada satu mobil hybrid yang gue coba memang AC-nya nggak ikut ini. Cuman karena ini di bawah pohon kali adem ya. Iya, cuman ini nggak dong, John. No, coba lu pegang deh. Beda dinginnya tetap. Iya, karena kan kompresornya dia pasti kerjanya nggak 100%, 50%. Coba lu netralin kok, mungkin dia baru mau mati kok. Enggak, ini udah mati. Coba John, ini lo pegang setirnya sama setir Innova yang tipe G. Enak ini nggak? Enak ini. Enak ini, John. Masih Terus berat, John. bahan kulitnya juga bukan. Lo kalau lo bisa ngerasain bahan kulitnya, itu kulitnya bagus, John. Ininya. Iya. Yuk, jalan yuk. Nih, dia nyala baru. Iya. Ih, enak lo duduk belakangnya, John. Walaupun jahitannya nggak, Nih apa namanya, presisi. Ada torsi. Tapi dia duduk sini enak. power. Ada power mode-nya. Torsi nggak, dia ngasih tahu ada torsinya berapa. Oh, cocok nih, John, buat orang-orang perhitungan, John. Iya. Iya kan? Injek lu? gasnya apa namanya? Nah. Stabil gasnya sama remnya. Iya, jadi memang orang yang Ini nih. pengen Axle and brake. hemat gitu ya kan. Ketahuan, John, langsung, John. Iya. Cocok buat lu, John. Apa? Buat orang yang perhitungan, John. Iya. Sayangnya Hitungannya belum mateng kan? kayaknya. Kayak lu dari Tambun ke sini kan lu harus perhitungin bensin lo, bener gak? Perhitungin. Gua nggak John. salah, iya. PRM, ganti Bener. oli, pajak, itu gua udah hitungin, John. Jadi memang ketika orang beli mobil, mereka harus ngitung dulu Om, beban apa yang harus mereka tanggung ketika punya mobil. Itu artinya mereka benar-benar matang ketika mau beli mobil, tidak tergusu-gusu ya kan, atau tergesa-gesa. Iya. Jadi beli mobil itu tidak memberatkan ekonomi mereka di rumah. Makanya kayak Om Dimas kan, pakai Greco tua. Ya udah, dia nggak mau ganti ketika dia merasa Cukup. cukup gitu loh, ya Makanya kan? dia kan udah berapa tahun nggak bayar pajak. Nah, karena udah nggak bayar. efisien. Oh, udah bayar. Udah bayar. Udah. Nah, makanya yang kayak gue bilang, lo beli ini, lo di apa namanya dinyinyirin sama tetangga lo kan. Ya, Om, kenapa nggak beli Innova bekas? Apa ini kan? Itu gue paling benci tuh, John, yang kayak gitu, John. Iya, karena kan orang beda-beda. John. Nah, setiap orang beda-beda. Ada orang yang demen beli mobil bekas, ya kan? Ada orang yang demen beli mobil baru, happy gitu loh. Ini sih enak lah duduk samping. Tengahnya lebih enak dibandingkan Stargazer. Malah lebih enak dari Kalau Stargazer dia menang captain seat, tetapi posisi duduknya lebih pendek dibandingkan ini. Nah, ini tuh enak. Ada ininya nih, gue demen nih. Cuman kalau duduk sini nih, ini juga kali ya. Terus menangnya ini kan juga 7-seater kali ya. Maksud gua dengan Iya. budget segitu, lu bisa keluarga rame-rame. Iya. Tapi ini kalau 7-seater belakangnya sih, oh di sini yang nggak enak Om. Karena di sini ada lubangnya nih. Tapi Enak nggak, Bud? hybrid lebih irit jauh nggak sama nggak hybrid? Harusnya sih nggak terlalu jauh ya kalau yang ini ya. Karena kan ini hybridnya bukan yang bener-bener Fully hybrid. fully hybrid kayak Zenix gitu segala macem kan. Jadi kalau menurut gua sih kayak kan Om Mobi udah cobain dari sini ke Surabaya tuh satu tangki udah nggak ngisi-ngisi lagi. Serius lu? Iya, satu tangki nggak ngisi-ngisi lagi. Nggak ngisi-ngisi lagi? Nggak ngisi-ngisi lagi sekali doang. Sekali doang pas mau berangkat, habis itu udah.
Oh, sampai sana baru ngisi lagi. Sampai sono baru ngisi lagi. Ya berarti irit dong. Irit. Tapi kan itu pembicaraannya apa namanya? Nggak ada tanjakan, nggak ada apa ya, tol doang gitu kan. Tol doang. Iya, memang kalau kita ngelihat mobil yang 1500 cc, ketika mereka membuat mobilnya berat bobotnya pas, tenaganya pas, maticnya transmisinya pas, pasti akan lebih irit gitu loh. Jadi makanya ya setiap mobil itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kayak tadi udah gue ceritain juga. Lalu naik Stargazer, kayak yang kemarin gue beli kan, dia punya head unit, ya modelnya gitu, tapi ada Apple CarPlay, ada apanya, ada BlueLink, gitunya udah digital. Tetapi kalau kita ngeliat digitalnya, ini dia punya motif bagus, John. Itu digital itu bener-bener kayak kotak doang gitu loh. Kotak doang. Ya, jadi kayak memang kayak apa namanya, iPad lo taruh di dalam, udah gitu doang. Yang nggak gue suka tuh lekukannya kalau Stargazer kan kayak patah begitu, John. Ya, bukan lah, dia kayak dashboardnya. Iya kayak ada. Makanya gue bilang setiap mobil itu punya preferensi desain masing-masing. Sama juga kayak misalkan purna jualnya. Karena kan orang Indonesia tuh paling takut rugi, John. Iya, benar. Makanya mobil kalau orang lo lihat ya, ada orang yang pakai mobil 2 tahun 3 tahun 30-40 ribu kilometer dijual. Mereka beli lagi yang baru. Ah, itu mereka mungkin berpikir, oh gue pakai mobil ini 3 tahun gue rugi 50 juta, 100 juta udah gue beli lagi baru. Udah masuk hitungannya semua. Iya, mereka udah ngitung lagi semuanya. Jadi itu mungkin sistem orang yang bekerjanya lebih apa namanya? Tertata, perhitungan. Perhitungan. Ya. Ya, mau nyobain mati lagi? Jangan, John. Ngapa anjing? Nih kotaknya, ini gue bingung nih, kotaknya buat apa ya dia bikin segini? Buat naruh. Yang itu yang lu suka bawa tuh. Apa tuh? Apa tuh? Apa ya? Kondom? Bukan. Apa? Yang satu lagi. Bukan. Vape. Apa? Bukan, yang satu lagi tuh. Apa dong sayang? Apa ya? Udahlah. Biar kita aja yang Apa tahu. ngomong dong? Apa? Permen? Hah? Permen? Iya, kan buat naruh box. Oh iya, apa namanya, permen Woods gitu ya kan, banyak di sini taruh nih. maksud gua itu. Bener. Nah, ini cuman ini logo buat apa sensor sebelah? Coba copot seatbelt. Nggak ada ya? Mana sih? Itu sebelahnya. Ini. Kan kosong ya. Nggak ada, kosong nih. Belum dipasang kali. Oke lah, John, ini mah. Oke. Harga segini oke lah. Ini katanya ada bisa ngeluarin hawa AC juga, John, ini. Itu iya. Tadi gue juga nyobain, John. Buat minuman. Jadi kalau minuman lo apa namanya? Yang pakai es dingin-dingin. Iya, letak es itu aman. Dinginnya juga ya dingin-dingin gitu aja lah, John. Dingin-dingin kentang gitu. Oke, ini udah di depan mobil. Jadi kalau kita ngelihat dari tutup dulu, John. Kita lihat dulu, John. Nah, nih. Tampilan depannya begitu logonya diganti jadi hitam semua. Jadi udah tidak ada lagi yang namanya aksen silver. Jadi ketemu dia warna earth tone dia, ketemu hitam. Wah, cocok sih ya, John ya. Jatuhnya. Ini hitam nggak sih, John? Sebenarnya apa bawaan? Apa yang hitam, John? Ininya apa namanya bawah? Putih itu mah bukan hitam. Iya. Hah? Putih. Sorry. Gue hilang fokus gue di sebelah sini dulu. Sorry. Oke. Nah, nih di sini dia punya over fender yang tadi gue ngomong. Enggak, ada matahari, Bos. Skincare, Bos. Gue nggak lihat sama sekali lu. Itu apa lu? Enggak tahu, gue juga nggak tahu, John. Ngomongin apa sih? Ini kan? Oh iya ini. Iya ini. Kenapa? Nggak tahu gue gini, nggak akan takut gue habis pakai skincare tadi pagi. Oh iya. Ya. Sama. Oke, kita buka dulu mesinnya, John. Udah mulai nggak konsen, John. Kalau jam segini memang banyak yang apa namanya ke distract. ya? Iya. Di sini kita dikasih lihat battery location information. Two kind of battery are mounted in this car. Berarti kalau ini posisi baterainya harusnya sama kayak Corolla Cross Hybrid. Di bawah. Dia punya baterai yang satu lagi, berarti kan ini nih, John. Iya kan, ini akinya dia maksudnya kan. Karena akinya menurut Jomek juga tadi beda daripada yang aki non hybrid ya. Akinya cukup mahal juga ya. Sekitar 4,8 kalau nggak salah ya. 4,8? Iya. Sama kayak pajak ya, John, 4 jutaan, John. Nggak tahu, katanya akinya beda, makanya gue juga bingung kan bedanya Nih, gimana. jadi karena dia akinya bisa idling stop, for stop and start. Oh. Kayak Lexus, kayak apa yang memang punya fitur start stop, dia lebih mahal daripada aki yang biasa, John. Terus kalau lu lihat headernya kecil banget ya. Udah kecil, di bawahnya ada yang buat apa namanya? Filtrasi emisi. Iya. Biar lebih irit apa gimana? Enggak, dia kan buat emisi jadi lebih apa namanya, lebih sopan. Lebih sopan. Iya, kalau itu kan dengan tapi itu juga sopan, John, Innova, John. Sopan gimana? Ada deh, ntar baru kita bahas. Kencangnya sih sopan, John. Ini mangkok soknya, diketutup karet lagi nih. Oh.
Jadi biar pengaman, John. Iya. Simple, John, mesinnya, John. Tapi menurut gua gini, lu punya mobil begini di Indonesia enak, John. Makanya gue sesekali pengen punya ginian gitu. Gue bawa keluar kota. Kalau keluar kota sih tergantung lu ya, rame-rame apa kalau sama anak susah deh belakang itu. Enggak juga, kalau kita lihat bagasinya, ini kan harusnya dia flat deck juga kayak si Stargazer. Malah kalau misalkan anak lu baru 1 atau 2, ini dia bisa rata sih. rata kan? Rata. Iya, rata. Kalau rata kan berarti kan artinya kan flat deck. Begitu dia flat deck, lu bisa bikin ranjang-ranjangan, John. Oh, Nah, iya, makanya di iya. atas itu dia ada buat apa namanya? roof rack. Itu kan buat naruh barang lagi di atas. Ini gue penasaran, John. Dia harusnya bisa rata kan? Bisa rata. Lah, iya Tuh. ininya doang rata. Iya, rata masuk ke dalam. Nah, ini kan lu pasang ranjang. Kalau di Shopee, di Tokopedia udah banyak, John. Ranjang Yang custom Fortuner, ranjang R3, ranjang Expander, semua ada, John. Jadi lu tinggal bikin dia ranjangnya udah ngikutin gini loh. Orang Indonesia itu kreatif, John. Apalagi anak kalau kecil tapi. iya, karena kan kalau anak zaman sekarang itu lebih aktif daripada anak-anak kita waktu bayi, John. Jadi makanya punya mobil yang bisa ranjang udah paling enak, John. Bayi beda, John. Anak zaman sekarang diomelin ngelunjak. Zaman dulu mah pegangannya udah sabuk, Gesperin ya. gesper. Ya udahlah, pokoknya begitu aja. Ini kan sebenarnya nge-reviewnya omon-omon ya. Kayak apa dari baju gue nih. Nah, jadi bukan dia yang omon-omon, kan belum terbukti. Kalau udah naik, dia nggak menepati janji, baru dia Baru omon-omon. omon-omon, Iya. benar. Bener Kak? Iya kan, Om? Oke, jadi gitu aja. Terima kasih semua teman-teman yang udah nonton. Nanti kita mau nge-review Innova itu tuh. Sama Fortuner PMJ. Fortuner apa? Fortuner TRD. PRD. Salah 2021 PMJ lagi ya kan. Papa Mama Jata itu mah ya kan. Bye-bye.